Shalom Impact Generation, gimana kabarnya hari ini? Pasti kita semua sehat dan limpah dengan berkat. Tapi sebelum kita mulai sharing hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih dan rahmat-Mu atas hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai sharing kami hari ini, urapi Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah kami boleh memahami setiap materi yang ada dan nama-Mu Tuhan ditinggikan, nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, kita masuk di bulan Grace and Truth, dimana ini masuk di minggu keempat, dan hari ini, hari Sabtu, kita akan membahas mengenai bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Seperti yang sudah dibahas oleh Ibu Gembala di minggu pertama, bahwa ada sebuah penghalang atau penghambat hubungan kita dengan Tuhan yang dinamakan dosa. Dosa atau hamartia berarti bahwa kita melenceng dari sasaran dan keluar dari standar yang Allah berikan. Kemudian apa sih hubungannya dosa dan kasih karunia? Kita baca sebuah ayat di Efesus 2 ayatnya yang ke-8 hingga 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hubungan antara dosa dan kasih karunia adalah karena kasih karunia yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa membeli kasih karunia. Kasih karunia adalah privilege atau hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita punya Allah yang penuh dengan kasih. Dia yang rela merelakan dirinya untuk mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Kita dibebaskan dan kita menjadi orang-orang yang merdeka. Lalu apa hubungan antara kasih karunia dan kebenaran? Kita baca dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kembali mengingat seri pengajaran kita di bulan lalu, compassion. Yes, compassion merupakan bentuk bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah. Setiap kita dipanggil untuk merdeka dari dosa dan hidup dalam kebenaran Allah. Terkadang kita manusia lupa akan panggilan Allah yang telah memberikan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Kita baca sebuah ayat di Galatia 5 ayatnya yang ke-7 hingga 8. Dahulu kamu berlomba-lomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan atau tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Apa sih yang membuat kita tidak menuruti kasih karunia? Kita tidak menuruti kebenarannya lagi? Mungkin ada tantangan, ada hambatan, ada godaan. Dan kita anak-anak muda lebih sering menuruti orang lain yang mempengaruhi hidup kita lebih daripada Allah yang sudah memberikan kasih karunia-Nya secara cuma-cuma. We cannot be perfect in everyone is. Kita nggak bisa sempurna di setiap mata manusia, karena setiap mata manusia memiliki kriteria dan cara pandang yang berbeda-beda. Contoh kecilnya dalam dunia pekerjaan, kita sering menjumpai bahwa persaingan yang tidak adil, saling memfitnah agar mendapatkan hasil hati dari pemimpinnya yang baik, dan lain sebagainya. Kita mungkin dalam pertemanan kita lebih suka hangout nih bareng sama teman-teman. Kita anak-anak muda suka banget yang namanya kebebasan. Hingga larut malam kita nggak kenal waktu. Konsekuensinya kita mendapatkan teguran dari orang tua. Atau mungkin kita nggak boleh lagi berteman sama dia. Nah, terkadang kita sebagai anak-anak muda, manusia yang sering tergiur dengan hal seperti itu tanpa melihat hasilnya atau konsekuensinya apa ya. Ingat, dosa selalu menimbulkan konsekuensi, tetapi kebenaran membuat kita berkuasa atas dosa. Pesan Tuhan hari ini sangat singkat untuk setiap kalian Impact Generation. Kalau kita sungguh-sungguh merdeka dan sadar akan panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak akan mudah dipengaruhi untuk tidak menuruti atau melakukan kebenaran. Mengerti panggilan Tuhan berarti melakukan kebenarannya. Apa yang harus kita lakukan saat-saat ini? Yang pertama, tetap berdiri teguh dan jangan mudah untuk digoyahkan.
Tetap berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman kita. Kita tutup hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang singkat Tuhan. Kami boleh dengarkan Tuhan. Biarlah sharing ini menguatkan setiap kami. Dan kami mau Tuhan Yesus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami dipanggil untuk merdeka. Kami boleh menjadi dampak untuk sekeliling kami. Kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan untuk sekitar kami Tuhan. Hari-hari ini kami mau tetap berdiri teguh Tuhan. Karena iman kepadamu Tuhan Yesus. Dan kami mau terus mengandalkan Engkau dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman bisa langsung sharing bersama kakak-kakak IG leader yang masing-masing. Dan stay healthy, stay safe, and God bless you all.